Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Putri Emil Jola, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sampit, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Aulia Marsanda, dari kelompok 20 mata kuliah AIK, akan melakukan dakwah dengan tema hal penyaluran nafsu, pernikahan, dan perceraian. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perceraian terlebih dahulu. Cerai adalah sebuah perkara yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah. Penting sekali dakwah saya kali ini disampaikan kepada umat Islam agar tidak bermudah-mudah berkata cerai kepada suami maupun istrinya. Perceraian banyak sekali terjadi di zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena lisan-lisan para suami yang mudah mengucapkan, bahkan kata cerai terucap bukan karena suatu permasalahan yang benar-benar serius. Nabi SAW mengajarkan para suami untuk berhati-hati mengucapkan kata cerai karena ucapan tersebut sangat besar artinya. Beliau SAW bersabda, 3 perkara yang serius dan candaan yang tetap dianggap serius: pernikahan, talak, dan rujuk. Islam menuntutkan agar ikatan pernikahan itu langgeng atau tidak terputus, dan Islam memuliakan akad pernikahan ini. Sampai-sampai Allah menyebutkan dengan mistaqad khalizah, perjanjian yang kuat. Bahkan Allah tetapkan aturan-aturan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Allah berikan peranan dan tanggung jawab agar bahtera rumah tangga dapat berjalan penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Allah Ta'ala berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah juga menaruh bibit-bibit cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga sebagaimana firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Meskipun Islam telah berupaya maksimal meletakkan asas-asas kehidupan berumah tangga dan menjaga keberlangsungannya, namun manusia memiliki sifat yang berbuat salah. Manusia juga memiliki karakter yang tidak sempurna, sehingga di tengah keluarga muslim pun terjadi cekok-cekok, bahkan badai perselisihan. Namun yang perlu kita sadari saat menghadapi kondisi seperti ini, kita harus tetap sadar bahwa perceraian bukanlah suatu solusi pertama yang ditawarkan oleh Islam, seperti yang dikira oleh orang-orang yang mudah mengucapkan kata cerai tersebut. Sesungguhnya perceraian kalau tidak berlandasan dengan sebab yang diterima oleh syariat, maka ia akan menjadi sesuatu yang mengantarkan kepada penyesalan, tidak memiliki faedah positif sebagaimana yang dijanjikan oleh Al-Quran. Tidak menegakkan agama, membuat anak-anaknya pun terlantar. Kalau kita telusuri sebab-sebab terjadinya perceraian, intinya adalah tidak ada ataupun kurangnya pasangan suami istri memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing, seperti interaksi atau akhlak yang buruk, kurangnya kesabaran dan menahan atau menerima kekurangan, dan kurang tepatnya menyikapi suatu permasalahan. Sekian materi tentang perceraian yang bisa saya sampaikan. Kali ini akan diperjelas lagi dengan teman saya, Aulia Marsanda, dengan tema pernikahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama atau syariat, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Syarat dan rukun nikah. Suatu akad pernikahan, menurut hukum Islam, ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Akad nikah merupakan ijab kabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
Yang pertama adalah pihak melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berangkal, balik, dan merdeka. Kedua, masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad. Ketiga, qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab. Keempat, kedua belah pihak yang maksudnya berakad, berada dalam satu majelis dan saling memahami ucapan lawan. Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu yang pertama, satu calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal atau akil balik. Kedua, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Ketiga, harus ada mahar atau mas kawin dari calon pengantin, laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. Keempat, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka. Kelima, harus ada upacara ijab qabul. Ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, dan qabul penerimaan oleh calon suami dan menyebutkan besar maharnya atau mas kawin yang diberikan. Keenam, sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka hendaknya diadakan walimah atau pesta pernikahan sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan analogi surat Ali Imran ayat 282. Harus diadakan ilan an-nikah atau pendaftaran nikah kepada pejabat pencatat nikah sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 JOUU Nomor 32 Tahun 1954 JOUU Nomor 1 Tahun 1974 atau lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. M. Idris Ramulyono 2002 48-49. Baiklah, sudah selesai penjelasan dakwah dari kelompok 20 yang beranggota Aulia Masanda, yaitu saya sendiri dan teman saya Putri Mujola yang sudah terlebih dahulu menyampaikan dakwah tentang perceraian di awal materi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.